Raden Wijaya adalah putra pasangan Rakyan Jayadharma dan Dyah Lembutal. Ayahnya adalah putra Prabu Guru Dharma Siksa, raja dari kerajaan Sunda Galuh. Sedangkan ibunya adalah Putri Mahisa Campaka, dari kerajaan Singasari. Dengan demikian, Raden Wijaya merupakan perpaduan daerah Sunda dan Jawa. Raja Wijaya sebagai pendiri Majapahit dimulai dari peristiwa setelah Rakyan Jayadharma tewas diracun musuhnya. Kemudian Lembutal pulang ke Singasari dan membawa serta Wijaya. Dengan demikian, Raden Wijaya seharusnya menjadi raja ke-27 kerajaan Sunda Galuh. Alih-alih menjadi raja Sunda Galuh, ia mendirikan Majapahit. Setelah tewasnya Raja Kertanegara, Raja Singasari terakhir, yang merupakan sepupu ibunya. Kisah di atas mirip dengan babat Tanah Jawi, yang menyebut pendiri kerajaan Majapahit bernama Jaka Sesuruh, putra dari Prabu Sri Pamekas, yaitu Raja Kerajaan Pajajaran, yang juga terletak di kawasan Sunda. Jaka Sesuruh melarikan diri ke timur, karena dikalahkan saudara tirinya, yang bernama Siung Wanara. Ia kemudian membangun kerajaan Majapahit, dan berbalik menumpas Siung Wanara. Berita di atas berlawanan dengan Nagara Kretagama, yang menyebut Dyah Lembutal adalah seorang laki-laki, putra dari Narasingamurti. Naskah ini memuji Lembutal sebagai seorang perwira Yuda, yang gagah berani, dan merupakan ayah dari Dyah Wijaya. Raden Wijaya dalam Prasasti Balawi tahun 1305, menyatakan dirinya sebagai anggota Wangsa Rajasa. Menurut Nagara Kretagama, Wijaya adalah putra Dyah Lembutal, putra dari Narasingamurti. Sedangkan menurut Pararaton, Narasingamurti alias Mahisa Campaka, adalah putra Mahisa Wongateleng, putra dari Ken Arok, pendiri Wangsa Rajasa. Raden Wijaya merupakan nama yang lazim dipakai para sejarawan untuk menyebut pendiri kerajaan Majapahit. Nama ini terdapat dalam Pararaton, yang ditulis sekitar akhir abad ke-15. Kadang Pararaton juga menulisnya secara lengkap, yaitu Raden Harsawijaya. Padahal menurut bukti-bukti prasasti, pada masa kehidupan Wijaya, abad ke-13 atau 14, pemakaian gelar Raden belum populer. Nagara Kretagama, yang ditulis pada pertengahan abad ke-14, menyebut pendiri Majapahit bernama Dyah Wijaya. Gelar Dyah merupakan gelar kebangsawanan yang populer saat itu, dan menjadi cikal bakal gelar Raden. Istilah Raden sendiri diperkirakan berasal dari kata Radia, atau Radian, atau Rahadian. Nama asli pendiri Majapahit yang paling tepat adalah Nararya Sanggrama Wijaya, karena nama ini terdapat dalam prasasti Kudadu, yang dikeluarkan oleh Wijaya sendiri, yaitu pada tahun 1294. Gelar Nararya juga merupakan gelar kebangsawanan, meskipun gelar Dyah lebih sering digunakan. Menurut Pararaton, Raden Wijaya adalah putra Mahisa Campaka, seorang pangeran dari kerajaan Singasari, dan ia dibesarkan di lingkungan kerajaan Singasari, panggung sejarah Singasari, dan berlanjut hingga Majapahit. Dari segi pelaku utamanya dapat dipandang dari munculnya 3 dahan silsilah dalam pohon Wangsa Rajasa. Pohon pertama adalah
pohon ametung, dengan Ken Dedes yang menurun hingga Anusapati, Wisnuwardana, Kertanegara, hingga keempat putri yang menjadi ibu, yang melahirkan Raja-Raja Majapahit. Belum lagi ranting dari dahan ini, pastilah juga menjadi anggota utama keluarga Majapahit. Dahan yang kedua, dan ini menjadi penting adalah, dari jalur Ken Arok dengan Ken Dedes, yang menurunkan Mahisa Wongateleng, Narasingamurti, Dyah Lembutal, hingga Wijaya. Menurut prasasti Balawi dan Nagara Kertagama, Raden Wijaya menikah dengan 4 orang putri Kertanagara, raja terakhir kerajaan Singasari, yaitu Tribhuwaneswari, Narendra Duhita, Jayendra Dewi, dan Gayatri. Sedangkan menurut para raton, ia hanya menikahi 2 orang putri Kertanagara saja, serta seorang putri dari kerajaan Malayu, bernama Dara Petak, yaitu salah satu dari 2 putri yang dibawa kembali dari Melayu, oleh pasukan yang dulunya dikirim oleh Kertanagara, yang dikenal dengan nama Ekspedisi Pamalayu pada masa kerajaan Singasari. Dara Petak merupakan salah seorang putri Sri Matribhuwana Raja Mauliwarmadewa, yaitu Raja Melayu dari kerajaan Dharmasraya. Menurut prasasti Sukamerta dan prasasti Balawi, Raden Wijaya memiliki seorang putra dari Tribhuwaneswari, bernama Jayanagara. Sedangkan Jayanagara menurut para raton, adalah putra Dara Petak, dan menurut Nagara Kretagama, adalah putra Indreswari. Sementara itu, dari Gayatri lahir 2 orang putri, bernama Dyah Gitarja, dan Dyah Wiyat. Namun ada juga pendapat lain, di mana Raden Wijaya juga mengambil Dara Jingga, yang juga salah seorang putri kerajaan Melayu, sebagai istrinya selain dari Dara Petak. Karena Dara Jingga juga dikenal memiliki sebutan Sira Alaki Dewa, dia yang dinikahi orang yang bergelar dewa. Menurut prasasti Kudadu, pada tahun 1292, terjadi pemberontakan Jayakatwang, yaitu seorang bupati gelang-gelang, terhadap kekuasaan kerajaan Singasari. Raden Wijaya ditunjuk Kertanegara untuk menumpas pasukan gelang-gelang yang menyerang dari arah utara Singasari. Wijaya berhasil memukul mundur musuhnya, namun pasukan pemberontak yang lebih besar datang dari arah selatan, dan berhasil menewaskan Kertanagara. Menyadari hal itu, Raden Wijaya melarikan diri, hendak berlindung ke Terung, di sebelah utara Singasari. Namun, karena terus dikejar-kejar musuh, ia memilih pergi ke arah timur. Dengan bantuan kepala desa Kudadu, ia berhasil menyeberangi Selat Madura, untuk bertemu Arya Wiraraja, seorang penguasa Songenep, nama lama Sumenep. Bersama Arya Wiraraja, Raden Wijaya merencanakan siasat untuk merebut kembali tahta dari tangan Jayakatwang. Wijaya berjanji, jika ia berhasil mengalahkan Jayakatwang, maka daerah kekuasaannya akan dibagi 2 untuk dirinya dan Wiraraja. Siasat pertama pun dijalankan. Mula-mula, Wiraraja menyampaikan berita kepada Jayakatwang, bahwa Wijaya menyatakan menyerah kalah.
Jayakatwang yang telah membangun kembali negeri leluhurnya, yaitu Kerajaan Kadiri, menerimanya dengan senang hati. Ia pun mengirim utusan untuk menjemput Wijaya di pelabuhan Jungbiru. Siasat berikutnya, Wijaya meminta hutan tarik di sebelah timur Kadiri untuk dibangun sebagai kawasan wisata perburuan. Wijaya mengaku ingin bermukim di sana. Jayakatwang yang gemar berburu segera mengabulkannya tanpa curiga. Wiraraja pun mengirim orang-orang Songenep untuk membantu Wijaya membuka hutan tersebut. Menurut Kidung Panji Wijayakrama, salah seorang Madura menemukan buah maja yang rasanya pahit. Oleh karena itu, desa pemukiman yang didirikan Wijaya tersebut diberi nama Majapahit. Catatan dinasti Yuan mengisahkan, pada tahun 1293, pasukan Mongol sebanyak 20.000 orang, dipimpin Ikemese mendarat di Jawa, untuk menghukum Kertanagara, karena pada tahun 1289, Kertanagara telah melukai utusan yang dikirim Kubilai Khan, yaitu Raja Mongol. Raden Wijaya memanfaatkan kedatangan pasukan Mongol ini untuk menghancurkan Jayakatwang. Ia pun mengajak Ikemese untuk bekerja sama. Wijaya meminta bantuan untuk merebut kembali kekuasaan Pulau Jawa dari tangan Jayakatwang, dan setelah itu baru ia bersedia menyatakan tunduk kepada bangsa Mongol. Jayakatwang yang mendengar persekutuan Wijaya dan Ikemese segera mengirim pasukan Kadiri untuk menghancurkan mereka. Namun pasukan itu justru berhasil dikalahkan oleh pihak Mongol. Selanjutnya, gabungan pasukan Mongol dan Majapahit serta Madura bergerak menyerang Daha, ibu kota kerajaan Kadiri. Jayakatwang akhirnya menyerah dan ditawan dalam kapal Mongol. Setelah Jayakatwang dikalahkan, Wijaya meminta izin untuk kembali ke Majapahit untuk mempersiapkan penyerahan dirinya. Ikemese pun mengizinkannya tanpa sedikit pun rasa curiga. Sesampainya di Majapahit, Wijaya membunuh para prajurit Mongol yang mengawalnya. Ia kemudian memimpin serangan balik ke arah Daha, di mana pasukan Mongol sedang berpesta kemenangan. Serangan mendadak itu membuat Ikemese kehilangan banyak prajurit dan terpaksa menarik mundur pasukannya meninggalkan Jawa. Wijaya kemudian menobatkan dirinya untuk menjadi Raja Majapahit. Menurut Kidung Harsawijaya, penobatan tersebut terjadi pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka, atau bertepatan dengan 12 November 1293. Dalam memerintah Majapahit, Wijaya mengangkat para pengikutnya yang dulu setia dalam perjuangan. Nambi diangkat sebagai Patih Majapahit, Lembusora sebagai Patih Daha, Arya Wiraraja dan Ranggalawe diangkat sebagai Pasangguhan. Pada tahun 1294, Wijaya juga memberikan anugerah kepada pemimpin desa Kudadu, yang dulu melindunginya saat pelarian menuju Pulau Madura. Pada tahun 1295, seorang tokoh licik bernama Mahapati menghasut Ranggalawe untuk memberontak. Pemberontakan ini dipicu oleh pengangkatan Nambi sebagai patih, dan menjadi perang saudara pertama yang melanda Majapahit. Setelah Ranggalawe tewas, Wiraraja mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Pasangguhan. Ia menagih janji Wijaya
tentang pembagian wilayah kerajaan. Wijaya mengabulkannya. Maka, sejak saat itu, wilayah kerajaan pun hanya tinggal setengah, di mana yang sebelah timur dipimpin oleh Wiraraja, dengan ibu kota di Lamajang, nama lama Lumajang. Pada tahun 1300, terjadi peristiwa pembunuhan Lembu Sora, paman Ranggalawe. Dalam pemberontakan Ranggalawe, Sora memihak Majapahit. Namun, ketika Ranggalawe dibunuh dengan kejam oleh Kebo Anabrang, Sora merasa tidak tahan, dan berbalik membunuh Anabrang. Peristiwa ini diungkit-ungkit oleh Mahapati, sehingga terjadi suasana perpecahan. Pada puncaknya, Sora dan kedua kawannya, yaitu Gajah Biru dan Juru Demung, tewas dibantai kelompok Nambi di halaman istana. Menurut Nagara Kertagama, Raden Wijaya meninggal dunia pada tahun 1309. Ia dimakamkan di Antapura, dan dicandikan di Simping, sebagai Harihara, atau perpaduan Wisnu dan Siwa. Kemudian Raden Wijaya digantikan Jayanagara, sebagai raja penerusnya.